rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Bersyukur kita turutkan kepada Allah SWT karena telah melimpahkan rahmat kepada kita sehingga kita dapat menghadiri forum diskusi meskipun via daring ya, Adinda. Serta kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita pada jalan yang terang benderang. Oke, diskusi pada siang hari ini membahas tentang integrasi iman, ilmu, amal dalam mengukuhkan jiwa milenial di tengah krisisnya moral. Sebelumnya, perkenalkan saya Wahyuni Trianawati sebagai moderator pada diskusi siang hari ini. Diskusi hari ini diselenggarakan oleh HMI Komisariat Saintek, Korkom Wali Songo, Semarang. Dan terima kasih karena Kanda dan Yunda sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam diskusi pada siang hari ini. Semoga apa yang pemateri sampaikan nanti dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Karena pemateri sudah hadir dalam forum, izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan CV dari pemateri. Nama Kodrat Alamsyah, tempat tanggal lahir Luwu 15 November, jenjang pendidikan S1 Ilmu Falak UIN Wali Songo Semarang tahun 2020. Pengalaman organisasi, aktivis Himpunan Astronomi Amatir Semarang atau HAS, Ketua Asosiasi Falak Mahasiswa Islam atau AFMI tahun 2018-2019, Ketua Umum BPL HMI Cabang Semarang tahun 2019-2020. Prestasi pendidikan, Master Kodrat ini pernah meraih medali perunggu bidang matematika dalam kompetisi sains madrasah ya, tingkat nasional tahun 2015. Juara 2 cerdas cermat ilmu falak tingkat nasional tahun 2016. Juara 2 inovasi teknologi tepat guna tingkat nasional tahun 2017. Master Kodrat juga pernah menjadi utusan yang diutus UIN Wali Songo dalam Call of Paper mahasiswa Falak se-Indonesia tahun 2017. Dan sangat luar biasa sekali ya, ini Master Kodrat pernah menjuarai esai nasional dengan judul Kembali Kepada Kita Ilmu Falak tahun 2019. Moto hidupnya anti-mainstream. Baik, tanpa memperpanjang waktu lagi, kepada pemateri Master Kodrat, dipersilakan. Ya, Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kanda. Siap, Kanda. Perkenalkan, saya Kodrat Alamsyah, mahasiswa Ilmu Falak Fakultas Saintek UIN Wali Songo Semarang. Ya enggak sih? Alhamdulillah kemarin baru lulus.
Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Moderator ya karena mengantarkan materi. Terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman HMI Saintek karena percaya ya mempercayakan memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi pada siang hari ini, integrasi iman ilmu amal apa tadi ya, milenial dan krisis moral. Nah itu poin-poinnya. Materi ini kayaknya menurut saya materi yang lumayan, tak baca dulu ya judulnya, ntar malah salah menyampaikan saya. Judulnya moderator, Mengukuhkan Jiwa Milenial. Judulnya itu integrasi iman ilmu amal dalam mengukuhkan jiwa milenial di tengah krisisnya moral, Master. Mengukuhkan jiwa milenial. Jadi ini kayaknya materi diskusi yang lumayan ribet menurut saya ya. Saya diminta untuk bicara-bicara moral. Masalahnya saya sendiri nampaknya belum bermoral gitu. Hanya karena forum ini namanya dialektika mahasiswa gitu ya. Jadi tolong kerjasama teman-teman untuk kita bisa coba evaluasi ya, apa saja sih diskursus apa ya, krisis moral generasi milenial saat ini gitu. Teman-teman bisa mungkin sampaikan gitu dan kita coba evaluasi bersama bagaimana caranya menghilangkan atau meningkatkan nilai-nilai moral bagi generasi milenial khususnya HMI. Sebelum kita masuk ke situ, yang perlu kita diskusikan adalah tadi integrasi iman, ilmu, dan amal. Integrasi iman, ilmu, dan amal, saya pikir teman-teman HMI telah mengetahui ya apa sih kata-kata iman, ilmu, amal ini sering didapatkan di bagian mana gitu. Kalau ada yang udah LK1 aja udah dapat kan. Ini kita sering dapatkan di NDP. Bab 8. Ya. Bab 8 ya moderator. Iya enggak sih? Di bab 8 ya, kesimpulan dan penutup. Jadi NDP itu kesimpulan dan penutupnya iman, ilmu, amal. Entah kenapa kesimpulannya cuma 3 itu ya. Padahal di bab 1 kita sudah dibuat pusing, terputar-putar segala macam. Bab 2 juga gitu. Kita diminta bedah tentang manusia itu apa. Bab 3, bab 4, bab 5 dibuat pusing segala macam. Kesimpulannya cuma dia tutup dengan 3 kata gitu. Iman, ilmu, dan amal. Makanya mungkin nanti kita akan diskusikan terkait ini. Tapi tak lepas dari itu, saya coba ingat kembali gitu. NDP ini dulu saat dirumuskan oleh Cak Nur, salah satu kesimpulan saya gitu. Cak Nur itu dulu ingin, kan latar belakangnya salah satunya itu melihat kondisi mahasiswa Islam yang minim literasi gitu. Sehingga dibutuhkan adanya buku saku gitu. Buku saku inilah yang isinya akan merangkum nilai-nilai keislaman gitu. Nilai keislaman ini kita dapatkan dari mana? Ya dari Al-Quran sebagai pedoman utama umat Islam. Akhirnya Cak Nur coba garis-garis bawahi lah katanya kan. Yang bagian-bagian penting digaris-garis bawahi, terus dikumpulkan, menghasilkanlah 8 bab ini. Makanya dari wajar saja ketika kesimpulan terakhirnya itu adalah iman, ilmu, dan amal. Karena ini ternyata kalau saya coba cari tahu, ini ada hubungannya dengan perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah berbicara begini. Kalaulah Al-Quran ini tidak diturunkan semua, maka surah Wal Asr itu sudah mencukupi semuanya. Surah Wal Asr ini. Wal Asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, surah Wal Asr ini yang hubungannya sangat dekat sekali dengan iman, ilmu, amal. Saya pernah menulis artikel tentang logika iman, ilmu, amal dalam surah Wal Asr. Oke, kita coba bedah surah Wal Asr-nya dulu ya. 13. Surah Wal Asr kan dikatakan pertama Wal Asri, demi masa, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia, kita artikan
sungguh semua manusia, kalau diartikan secara bahasa ya, sungguh semua manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi, lafi khusrin. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi, dan saling mengingatkan kepada kebenaran, tawassaw bis sabr, saling mengingatkan agar senantiasa bersabar. Nah, surat Al-Asr ini pertama ayat keduanya tegas. 2 kali kalau dalam bahasa Arab itu ada namanya taukid ya, penguatan. Dalam surat Al-Asr digunakan 2 kali penekanan gitu. Sehingga benar-benar menunjukkan bahwa ini sungguh-sungguh gitu dan banyak dilakukan oleh manusia. Sesungguhnya semua manusia katanya. Semua manusia benar-benar dalam keadaan merugi gitu. Jadi dijelaskan kadang kalau kita bertanya, karena ayat pertama wal asr kan bicara tentang waktu ya, demi masa, demi waktu. Sungguhnya semua manusia dalam keadaan merugi. Dulu itu bahkan sebelum saya masuk KMI dan teman-teman saya yang lain, ketika saya tanya, menurutmu kenapa sih manusia dalam keadaan merugi gitu kan? Beberapa orang tapi ini mayoritas gitu. Pasti jawabannya begini. Ya karena dia menyia-nyiakan waktunya gitu, jawabannya gitu. Dia menyia-nyiakan waktunya sehingga terbuang sia-sia gitu. Padahal ini ternyata menurut saya agak, setelah perjalanan waktu saya menemukan jawaban yang lebih pas gitu. Jawaban yang lebih pas itu kita akan temukan ketika kita benar-benar memahami apa itu makna rugi gitu. Karena mungkin kan kemarin jawaban awal, jawaban teman-teman kan biasanya karena kita menyia-nyiakan waktu gitu sehingga merugi. Nah, padahal nggak kayak gitu tuh. Kita harus pahami dulu makna rugi. Sehingga saya dalam tulisan saya itu saya berikan contoh ada petani kangkung. Misal nih, ada petani kangkung ini di kasus A, si petani ini namanya siapa ya? Namanya Fulan. Nama Fulan teman. Si Fulan menanam kangkung. Terus setelah dia tanam, kita anggap kangkung ini panen selama 2 minggu ya. Nah, setelah si Fulan ini menanam kangkung, setelah ditanam, itu nggak diurusnya lagi kangkungnya. Lantas setelah 2 minggu, kasus A, saya ulangi ya. Kasus A, si Fulan menanam kangkung dan kangkungnya nggak dia urus gitu. Sementara kasus B, si Fulan menanam kangkung dan kangkungnya dia urus gitu. Dia urus, dia beri pupuk, dia siram setiap hari segala macam gitu. Nah, lantas ketika sudah memasuki waktu panen, yang di kasus A ini kangkungnya gagal panen. Yang kasus B, kangkungnya gagal panen juga gitu. Kalau dari 2 kasus ini, yang mana yang rugi? Gitu. Pertanyaannya di situ. Teman-teman bisa jawab kira-kira? Atau suara saya kedengeran ya? Si Fulan pertama ini Dengar, Master. kalau dari 2 kasus itu kira-kira yang mana yang rugi? Yang kasus pertama si Fulan ini nanam kangkung tapi nggak diurus. Nah tapi karena nggak diurus akhirnya gagal panen kan. Yang kasus B si Fulan nanam kangkung dan dia urus gitu, dia pupuk, dia siram tapi gagal panen. Yang mana yang rugi kira-kira? Kasus A atau B? Teman-teman? Yang A, Master. Rugi Kenapa dua-duanya, yang Master. A? Yang A, yang A. Yang A, Master. Kanda. Ya, yang A kan. Pasti kita akan jawab itu. Kita nggak yang A yang rugi. Rugi dua-duanya. Ya, yang Siap, A, yang A. Ya, secara Yang apa A, yang yang rugi? A. Yang A. Dari sini sebenarnya jawabannya harusnya B toh. Oh, harusnya Karena kan kita udah ngurus nih. Udah diurus, ternyata gagal panen gitu. Nah, itu baru rugi gitu. Kalau dia gagal panen tapi karena kita nggak ngurus, ya itu nggak rugi gitu. Karena memang udah konsekuensinya gitu. Sehingga di sini saya pahami, oh iya benar, rugi itu seharusnya begitu. Gitu. Kita urus, gagal panen, itu baru rugi gitu. Kalau kita nggak urus dan dia gagal panen, itu nggak rugi. Gitu.
Itu konsekuensi karena kamu nggak ngurus. Disitulah menurut saya pemahaman rugi yang benar. Makanya dalam surat Al-Asr dia tekankan kalau kalian nggak mau rugi, disampaikan illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kalau kalian tidak mau dikatakan sebagai manusia yang dalam keadaan merugi, maka katanya kamu harus beriman gitu. Setelah kamu beriman, kamu harus beramal soleh gitu. Setelah beramal soleh, saling mengingatkan kepada kebenaran dan saling mengingatkan kepada kesabaran gitu. Nah, disinilah kunci-kuncinya gitu. Yang ada kunci-kunci agar kita nggak merugi. Kunci pertama adalah iman gitu ya. Untuk memahami ini, saya bahasanya mumpung tema diskusinya ini hampir selaras dengan tulisan saya. Udah lama sih saya tulis dan saya coba bahasakan dari situ ya. Untuk memahami ayat ketiga ini, saya coba berikan contoh seakan-akan kita mau sekolah. Misal nih, saya kan mahasiswa ilmu falak, mahasiswa UIN Wali Songo kan. Saya mahasiswa ilmu Songo. Terus saya belajar di Undip. Saat saya masuk kelas Undip, itu saya aktif bertanya gitu. Saat ujian pun saya dapat nilai 100 gitu. Tapi problemnya yang menjadi pertanyaan, ketika penerimaan ijazah, apakah saya mendapatkan ijazah Undip atau tidak? Bagaimana peserta forum? Dapat apa enggak? Tadi ada yang jawab. Tidak. Enggak kan? Iya, kenapa tidak? Karena kita bukan mahasiswa Undip gitu. Kita mahasiswa UIN gitu. Sehingga itulah rugi gitu. Kalian belajar, dapat nilai, bertanya setiap hari, dekat-dekati dosen, ngasih kopi ke dosen gitu. Nggak mungkin dapat nilai A dan nggak mungkin dapat ijazah di Undip gitu. Karena kalian bukan mahasiswa Undip, kalian mahasiswa UIN Wali Songo gitu. Sama dengan itu tadi kan, dengan kangkung gitu. Kalian udah urus setiap hari panen kasih pupuk tetapi gagal panen, nah itu baru rugi. Makanya dalam surat Al-Asr dia bilang harus beriman dulu gitu, biar nggak rugi. Pertama kita itu harus beriman. Sama dengan itu, kalau kalian mau dapat ijazah Undip, ya kalian harus beriman, harus mendaftarkan diri di Undip, harus berikrar, mengurus semuanya, sehingga kalian dapat legitimasi sebagai mahasiswa Undip gitu. Kalau kalian nggak mau rugi, maka yang pertama kalian harus beriman dulu gitu. Mengikrarkan bahwa asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tuh, sehingga di sini kita dapat satu konsep. Konsepnya yakni iman gitu. Nah, yang bagian ilmunya ternyata teman-teman, kalau di surat Wal-Asr ini kan nggak ada lapas-lapas ilmunya ya. Langsung tiba-tiba wa amilus solihati gitu. Pertama yang saya ini ilmu baru yang saya dapat ya, tapi kalau ini teman-teman bisa beda-beda pendapat. Teman-teman pernah dengar tentang pengertian iman menurut Asy'ariyah? Iman menurut Asy'ariyah ini kan gini. Al-iman huwa tasdikun bil qalbi, takrirul bil lisan, wa amalul bil arkan, gitu kan? Meyakini dalam hati, melafazkan dengan lisan dan mengamalkan secara perbuatan. Ketika saya membaca surat Al-Asr ini, saya mendapatkan satu konsep bahwa iman itu nggak harus seperti itu gitu. Iman itu cukup sampai ke tingkatan kedua. Meyakini dalam hati dan mengucapkan secara lisan. Mengamalkan belum gitu. Karena kalau seandainya definisinya sampai mengamalkan, kalau kita runtutkan di surat Al-Asr ayat 3 ini kan nanti jadinya gini. Kan illal ladzina amanu wa amilus solihati. Kalau bagian amanunya kita buka lagi berarti kan illal ladzina tasdikun biqalbi wa takriru bilisan wa amalul bil arkan wa amilus solihati gitu. Jadinya pada numpuk-numpuk. Ya, kalau saya sekarang ini lebih sepakat pengertian iman itu meyakini dalam hati, mengucapkan secara lisan gitu. Yang poin ketiga mengamalkan itu saya tidak masukkan. Karena kalau dimasukkan nanti akan numpuk kan. Kita ikrarkan, kita yakini, kita ikrarkan, kita amalkan, terus diminta amalkan lagi kan jadi numpuk-numpuk kalau di surat Al-Asr itu. Nah, konsep pertama sini kita temukan iman, lantas ilmunya di mana gitu pertanyaannya kan. Dalam surat Al-Asr nggak ada itu tulisan ilmunya. Disinilah saya memahami bahwa kadang kan teman-teman sering ditanyakan tentang pertanyaan gini, mana yang lebih dulu, iman atau ilmu gitu.
Mana yang lebih dulu, ilmu atau iman? Iman, ilmu, amal, kan? Karena sering diputar-putar kan, ilmu, iman, amal dulu, apa iman, ilmu, amal dulu gitu. Kalau teman-teman membaca pembahasan Canur, di situ jelas kita akan temukan bahwa yang lebih dulu itu iman. Karena keimanan secara umum dulu ya, keimanan itu kan membuat kita akan bergerak kepada sesuatu hal. Misal kalau seandainya kita nggak beriman, bukan iman ya, percaya. Kalau seandainya kita nggak percaya, kita nggak mungkin berdiri di sini, kita nggak mungkin menghirup udara sini gitu. Kalau ditanya iman atau ilmu dulu ya iman dulu gitu. Karena kalau nggak beriman nggak mungkin kita bisa kemana-mana. Tapi kalau dalam surat Al-Asr ini saya temuin karena nggak ada lafaz ilmunya, sehingga saya mengambil kesimpulan iman dan ilmu ini nampaknya nggak bisa dipisahin gitu. Jadi di sini kalau ada yang mau sampai-sampai berdebat panjang, ini menjadi jawaban paling moderat gitu. Iman dan ilmu ini tidak bisa dipisahkan gitu. Kalau dia udah beriman, seharusnya dia harus berilmu gitu. Kalau dia udah berilmu, dia beriman. Makanya kan kita nggak dapat lapas ilmu di surat Al-Asr, tapi setelahnya wa amilu solihati. Sehingga kalau kita sudah memahami bahwa iman dan ilmu ini tidak bisa dipisahkan, itu ada relevannya dengan amal soleh gitu. Bagaimana kita bisa tahu kalau amal kita soleh kalau nggak punya ilmu, gitu kan? Sehingga di sini dapat lagi gitu, kita tambahkan sendiri. Iman, konsep iman udah ada di situ. Konsep ilmu setelah itu amal soleh gitu. Karena nggak mungkin tahu amal soleh kalau kita nggak punya ilmu. Iman, ilmu, sama amal soleh. Ya di sini konsepnya begitu. Integrasi iman, ilmu dan amal, saya pikir sampainya ke situ tuh. Agar nanti, kenapa ada integrasi ini, agar nanti kita beramal itu nggak sia-sia. Gitu. Fungsinya di situ. Yang kita amalkan ini nggak sia-sia. Makanya diperlukan iman, agar yang diamalkan ini terhitung. Diperlukan ilmu, agar kita tahu mana yang amal baik, mana amal yang buruk. Itu integrasinya di situ. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Apa tak lanjut dulu, Po? Silakan Kak Yuda kalau ditanyakan. Suaranya feedback itu mantul-mantul. Saya ulangi sekali lagi. Silakan Kak Yuda yang hendak bertanya. Suaranya feedback itu. Kalau belum ada satu problem ini sebenarnya dari pembahasan saya dari tadi. Yang satu problem yang ini lumayan terkenal. Dari yang saya jelaskan kan, berarti seolah-olah untuk bisa terhitung amalnya itu kita harus beriman sama berilmu dulu kan. Lantas bagaimana dengan kisah pelacur yang ngasih minum anjing? Itu kan satu problem di situ. Tadi yang saya jelaskan kita harus beriman dulu, kita harus berilmu dulu, baru beramal gitu, biar nggak sia-sia. Tapi bagaimana dengan kisah pelacur yang ngasih minum anjing? Setelah saya browsing-browsing, itu ternyata ada di hadis gitu, dan hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Teman-teman pasti tahu kan? Teman-teman pasti tahu kan, kalau yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, kedua imam ini termasuk sahihaini gitu. Hadis-hadis yang ada dirangkum oleh mereka itu merupakan hadis-hadis yang sahih. Nah, cerita pelacur yang memberikan minum kepada anjing itu dia ada dalam hadis ini gitu. Menurut teman-teman gimana? Ada yang punya pendapat? Padahal kan tadi saya udah jelasin problemnya kan? Saya udah jelasin. Kita itu nggak boleh langsung beramal gitu. Kita harus beriman dulu, baru berilmu, setelah itu beramal gitu. Karena kalau cuma beramal nggak beriman itu sia-sia gitu. Tapi problemnya ternyata di hadis ada gitu. Yang nggak beriman dulu, dia langsung beramal. Lantas kalau yang begitu gimana? Ada yang menanggapi? Pernah dengar kan cerita pelacur ini? Ada dua hadis saya lihat, ada yang pelacur, ada yang cowok juga. Ada apa belum ada? Belum ada? Halo?
Saya mau menanggapi, Bang. Oh, siap. Iya. Sebenarnya tadi mau bertanya juga ya Mau yang bertanya. tentang ibaratnya ketika orang awam itu sholat dan dia tidak tahu dalil tentang sholat itu gimana gitu. Tapi ini kan sama ibaratnya ya. Mungkin eh, jika memahami itu kita bisa menanggapi iman ilmu amal sebagai kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Artinya saling melengkapi gitu. Jadi bisa dimulai dari mana dulu, tapi tetap nantinya harus mencapai ketiganya gitu. Mungkin kalau tanggapan saya seperti itu, Bang. Oh, berarti yang pokoknya dapat dikatakan sempurna kalau bisa tiga-tiga ya, gitu kan ya? Ya, Entah mau seperti itu, dimulai Bang. dari amal dulu, mau dimulai dari ilmu dulu. Itu tanggapan dari Master Iya, Firman. Firman Yunus Yusron atau apa ini namanya? Apa? Firman, Firman. Firman. iya, ya sedikit kan, Dak? Ayo siap, Abang. Sedikit, sedikit, eh, Master. Eh, Menelisik dari kisah pelacur tadi yang memberikan air minum kepada anjing ya. Iya. Nah, tentu tadi yang sudah dijelaskan oleh Kakanda di sebelah bahwa itu hanya bentuk daripada perasaannya yang kemudian merasa semacam keibaan dengan melihat keadaan-keadaan anjing itu. Nah, walaupun pada dasarnya bukan berangkat daripada ini, bukan berangkat daripada langsung berangkat daripada ke amalnya, tetapi itu berangkat sebenarnya itu berangkat daripada kesadarannya, kesadaran sebagai manusia yang peduli terhadap isi semesta itu sendiri. Kira-kira seperti itulah, Kanda. Iya siap. Namanya siapa ini? Izin Mujakir, Kanda. Dari mana? HMI Kader Komisariat Muhammad Darwis cabang Mataram. Mataram ini NTB NTT ya? NTB, Kanda. NTB. Siap. Kamu pernah ke Sulawesi nggak? Belum. Aduh, saya dari Sulawesi. Ya, siap, siap, Master. Ini kayaknya dekat kan ya? Makassar ke NTB itu bukannya ada kapalnya ya? Iya. Ada nggak sih? Iya. Ya, terima kasih ya Bang Mujakir, Bang Firman. Firman Siap, siapa? Master. Firman ya? Firman, Firman ya. Firman. Firman, Master. Oh, sorry. Iya begitu teman-teman. Nah ini bagian hadis ini saya coba telisik juga ya. Ternyata lafaz dalam hadis itu ada dua hadisnya saya temukan ya. Satu dia menggunakan lafaz begini. Faghfarolaha bidzalika. Itu ya. Dengan dia berbuat memberikan air kepada anjing itu, lanjutannya faghfarolaha bidzalika. Maka Allah ampuni perempuan itu karena perbuatan baiknya bidzalika, dengan yang demikian itu. Yang pertama. Terus yang kedua lafaznya fasyakarallahu lahu faghfarolahu. Maka Allah bersyukur dan mengampuninya gitu, faghfarolahu. Di sini ini ternyata saya nggak menemukan bahwa dia masuk surga gitu. Cuma yang selama ini disampaikan itu katanya kan si pelacur langsung meninggal ya dan langsung masuk surga. Nah, di situ saya nggak menemukan itu gitu. Saya hanya menemukan bahwa dia ampuni dosa-dosanya. Nah, ketika saya temukan ini, nah ini wajar gitu kalau diampuni dosa-dosanya. Karena ada dalam Al-Quran sendiri disampaikan bahwa semua dosa yang dilakukan umat manusia itu pasti akan diampuni kecuali dosa syirik gitu. Nah, yang bagian ini dia diampuni gitu dosa-dosanya. Begitu ya masalah yang pelacur-pelacur itu. Tapi ini problem juga ya. Kalau tadi tapi udah dijawab sama Firman ya, kesimpulan dia gitu. Gimana dengan orang yang udah beriman tetapi yang mau sholat tetapi dia belum tahu bacaan-bacaan sholat ya? Masa kita larang dia sholat gitu ya? Ya nggak sih? Gimana kalau orang sehingga tadi kesimpulan kalau dari Bang Firman ya nggak apa-apa gitu. Yang penting nanti kita akan nyatakan dia sempurna kalau dia udah beriman, dia memiliki ilmu, dia memiliki amal. Itu bisa jadi jawaban pas ya.
Punya yang begini berarti kita harus pandang kasusnya dulu gitu. Misal kalau ditanya masalah yang masuk Islam, kadang kan problemnya yang saya tanya ini iman atau ilmu dulu. Sementara kalau apa sih Ibrahim, Ibrahim itu kan mencari dulu, ya sih mencari Tuhan dulu. Sehingga di situ ilmu dulu gitu kan. Nah, jadi aku ngomong kayak gini ini berarti tergantung kasusnya. Kalau kasusnya tentang pencarian agama kita, ya kita lihat aja latar belakangnya gitu. Kalau dia latar belakangnya orang tuanya Islam, berarti otomatis iman ilmu amal gitu. Kalau dia latar belakangnya bukan non Islam, dia latar belakangnya non Islam, ya otomatis dia akan mencari ilmu dulu gitu, ilmu terus beriman beramal. Begitu ya teman-teman, integrasi iman ilmu amal di situ kalau pemahaman saya gitu. Bahwa amal ini tidak akan terhitung sia-sia ketika ketika kita beriman dan beramal. Ketika kita beriman dan memiliki ilmu gitu. Dan setelah itu kita lanjut ke mengukuhkan jiwa milenial lah ini. Karena tadi saya sampaikan kan ini memang secara umum nih, tema iman ilmu amal ini umum gitu. Sehingga mau kita hubungkan kemanapun bisa gitu, hubungkan ke hukum, hubungkan ke saintek, Mengkokohkan jiwa milenial. kita mau hubungkan ke tema-tema apapun boleh. Salah satunya ini, mengukuhkan jiwa milenial di tengah krisis moral. Pertama, ini sepakat ya, kayaknya kita semua masih satu letting kan ya. Kita semua masih generasi milenial semua kan ini. Ada yang kelahiran Saya 80-an. sentenial. Master lah yang tahu itu. Ini semua milenial semua ya, saya yakin milenial. Kita anggap aja generasi milenial. Yang harus kita pahami ada beberapa pemahaman, beberapa definisi ya tentang milenial. Saya ambil yang moderat biar saya termaksud juga milenial, yang katanya 96 atau 98 ke atas gitu, itu milenial. Kalau ambilnya yang 2000 kan saya nggak termasuk nanti. Ambil yang pendapat itu ya, yang 98 ke atas. Dan kita termasuk. Pokoknya di sini milenial kita sudah melihat ada beberapa tanda-tanda. Satu, milenial ini kan udah hidup sekarang ini ya, hidupnya ke 4.0. 4.0 ini yang semuanya udah serba internet. Segala macam itu bahkan udah otomatis gitu untuk saat ini. Karena otomatis seperti ini, jiwa-jiwa kemanusiaan kita lama-kelamaan menurun. Nah, satunya ini komunikasi nih. Jika komunikasi. Sering kan lihat meme-meme yang kadang kalau kita kumpul makan, setiap orang itu cuma pegang HP gitu. Padahal kumpul bareng-bareng. Nah, itu kan di bagian komunikasinya gitu. Ada juga beberapa kasus yang sering saya lihat nih. Kemarin itu kapan ya? Pernah HMI demo, HMI Semarang ini pernah demo. Terus diupload di igdetik.com atau apa gitu ya. Itu komentar-komentarnya komen kayak gini. Masa generasi milenial seperti ini gitu kan. Nanti teman-teman tanggapi aja. Ini saya coba kasih beberapa kasus-kasus tentang yang dikatakan diskursus moral. Kita demo nih. Nah, demo itu kader HM itu merobohkan pagar gitu. Pagar gubernur dirobohkan, mereka dihancurin. Nah, terus itu sempat di-upload media dan beberapa komentarnya ada yang baik. Nah, yang buruknya itu dia hubungkan dengan generasi milenial gitu. Oh, wajar generasi milenial memang seperti ini, nggak ada akhlak gitu, merobohkan pagar segala macam. Ada lagi kasus yang baru-baru ini apa ya? Kemarin ini loh. Miras. Ini tiba-tiba pemerintah kemarin menyatakan bahwa menerima kebijakan investasi miras. Wah, ini kebetulan ini mumpung bareng teman-teman yang lainnya. Ini seharusnya kita harus kawal juga ini masalah investasi miras. Karena jangan sampai dibodoh-bodohi. Kemarin kan katanya membuka kebijakan investasi miras, terus kan pada naik daun tuh pembahasannya. Tiba-tiba jadi down lagi karena ada video Pak Jokowi kan. Video Pak Jokowi itu ngomong setelah menimbang ini maka saya mencabut pasal berapa gitu. Nah, dari situ itu jangan sampai salah kaprah gitu. Dari video itu pertama yang harus kita kawal, Pak Jokowi itu cuma ngomong mencabut pasal atau mencabut lampiran apa gitu.
Jadi dia tidak mencabut aturan investasi miras ini secara keseluruhan. Itu satu yang harus dipahami ya. Dia cuma mencabut pasal atau lampiran gitu. Sama yang kedua, itu baru berupa video gitu, belum tertulis. Nah, itu yang harus kita kawal itu, jangan sampai cuma dibuat redah aja melalui video itu, tapi ternyata malah dilegitimasi gitu. Nah, tapi sekarang kan udah nggak dikawal lagi. Gitu. Kemarin waktu syariah ada yang diskusi tentang miras begitu gitu. Katanya harus dikawal terus itu, jangan sampai cuma di video. Dan kalau boleh jangan cuma minta Jokowi mencabut satu pasal aja, pasal atau lampiran gitu. Kalau boleh dicabut semua gitu aturan tentang investasi miras. Nah, itu yang harus dikawal. Tapi kalau hubungannya sama moral, di sini bisa kita lihat betapa apanya ya, generasi milenial dari segi respon. Saya melihat respon yang ini sangat kurang sekali terkait miras-miras ini gitu. Bahkan masih ada sih yang merespon, masih ada yang merespon baik gitu. Entah minusnya sih saya tidak coba teliti dia ini non Islam atau Islam gitu. Tapi bagian ini ada yang masih merespon baik izin investasi miras atas dasar ekonomi. Ini bagaimana caranya beberapa kasus-kasus krisis moral. Ini Bang siapa tadi namanya? Bang NTB ini, Bang Mujakil. Mungkin dia punya pengalaman lain ya. Saya punya Siap, pengalaman Uja. di Sulawesi, Bang. Teman-teman. Oh, ini kita bukan saya menjelek-jelekan ya, tapi kita coba jadikan evaluasi nanti coba kita kumpulkan gimana caranya mengukuhkan kembali jiwa milenial yang yang bermoral. Di Sulawesi itu anak minum-minum itu udah wajar gitu. Minum minuman keras, minum narkoba itu sudah wajar. Karena kenapa? Yaitu pengaruh film sama YouTube segala macam. Satu, anak pacaran-pacaran itu udah wajar. Karena kenapa? Karena berkat media di stasiun-stasiun televisi yang ditampilkan itu film-film FTV aja. Di SCTV, Trans 7 pasti kayak gituan. Film-filmnya pokoknya tentang cinta-cinta aja semua. Akhirnya anak-anak SD udah pada ikut-ikutan gitu. Bahkan perang-perangan itu, jadi kalau teman-teman ke daerah Manado, jangan sampai keluar malam-malam itu sendirian. Karena kalau keluar malam-malam sendirian itu bahaya gitu. Bisa dipanggil berkelahi atau nggak dipanggil berkelahi langsung ditusuk gitu. Jadi anak-anak kecil itu, video saya nggak kelas. Anak-anak kecil yang kayak anak SD segala macam itu kadang kan manggil berkelahi ya sama kita itu mending nggak usah diladeni gitu. Biasanya itu ada itu mereka bawa pisau di kantong gitu. Bahkan istilah-istilahnya sampai ke panah wayang, ada panah-panah itu saling-saling panah. Ini beberapa krisis moral milenial yang saya lihat karena salah satunya terpengaruh dengan teknologi yang melihat TV ada anak-anak pacaran, melihat narkoba udah terbiasa gitu, melihat perkelahian sehingga dianggap keren gitu kalau berkelahi gitu. Saya nontonnya bukan FTV. Nah, dari sini saya mengambil kesimpulan kita cenderung mentokohkan orang. Kita cenderung cenderung merasa wow kepada orang lain. Ini yang harus kita hindari. Gitu. Ini satu kesimpulan saya dari melihat kasus-kasus teman-teman kita dan mungkin kita juga ya, saya dan teman-teman masih cenderung merasa wow dan ingin seperti dia. Soal kalau kajiannya cewek-cewek nih, apanya si Korea-Korea ini loh, film-film Korea, dari film-film Korea itu ditiru segala macam perilakunya. Nah, kita ini cowok-cowok karena melihat orang-orang yang sering minum itu biasa, orang-orang yang berkelahi itu biasa, pacaran itu kelihatan keren, masih anak-anak SD aja udah mulai suka-sukaan gitu, sehingga pendidikan menjadi tergoyahkan. Itu beberapa diskursusnya, sehingga kan ini harusnya masuknya ke solusi ya. Gimana sih solusinya agar kita mengukuhkan kembali jiwa milenial yang bermoral? Kalau yang begini-begini ini, saya lebih suka kita diskusikan dan kumpulkan satu-satu gitu solusinya. Selain saya punya beberapa solusi juga gitu.
Saya pikir cukup penyampaian materi dari saya. Sehingga nanti mungkin yang kita bisa diskusikan selain adanya tanya jawab, bisa saling sharing gimana caranya kita mencoba meningkatkan kembali nilai-nilai moral, nilai keislaman sehingga membentuk kader-kader milenial yang bermoral gitu. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi saya wabarakatuh. di Komisaris Masyari. Siapa yang ngomong nih? Suaranya kedengeran ya? Halo. Alhamdulillah. Halo, moderator. Moderatornya keluar kayaknya. Halo, Assalamualaikum. Keluar mungkin moderatornya, Master. Keluar kayaknya. Yo, kayaknya masih terkendala jaringan. Kira-kira nih, Iya. Itu jaringan. kalau di NTB jaringannya bagus ya dibanding Jawa. Sama sih kan, di NTB juga lebih parah jaringannya ini. Oke, kita coba langsung buka diskusi nih. Dari beberapa, sebelum masuk ke solusi, mungkin teman-teman bisa berdasarkan pengalaman gitu, atau melihat di tempat situ ada kasus-kasus yang krisis moral, kasus-kasus generasi milenial krisis moral, apa aja, mungkin bisa sebutkan. Nanti setelah itu, kita coba kumpulkan solusinya. Berdasarkan tadi ya, poin, iman, ilmu, dan amal. Ada nggak? Siap, Master. Peserta-peserta lain mungkin ada kasus-kasus generasi Siap, milenial Master. yang krisis moral. Yo, siapa do? Sambil nunggu moderator login. Mohon maaf karena ada gangguan. Yo, siap. Silakan tanda yang dapat pada Master Kota. Persilakan. Baik, izin moderator. Yo. Ya, Kanda silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan, dan yang terhormat Masterku. Salam kenal, Master. Salam kenal, Master. Ya, siap. Ini Dinda. Tadi kan kita disuruh untuk membaca bagaimana keadaan dan kondisi di tiap-tiap daerah, misal terkait dengan tindakan-tindakan amoral yang itu menyebabkan daripada krisis moralitas itu sendiri. Nah, jadi ada banyak hal yang Dinda berdaras di sini di sekitaran Dinda, Kanda. Yang pertama itu dari tindakan semacam transportasi daripada turis-turis itu, karena Dinda berdekatan langsung dengan di pantai itu, pantai wisata Lakei namanya, yang join skala internasional.
Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, bahwa di sini juga tidak terlepas daripada tindakan-tindakan yang tidak bermoral oleh pihak DPR. Contoh kasus kemarin yang terjadi di NTB, khususnya Kabupaten Bima, yang dimana menunggangi anak kandungnya ini, Mas Ter. Nah, kira-kira ternyata banyak hal yang kemudian harus kita gali terkait dengan persoalan-persoalan yang itu akan semacam ada degradasi dari moral-moral yang kemudian dimiliki oleh kaum pemerintahan, mahasiswa dan kalangan masyarakat lainnya, yang itu akan menghancurkan ya kan pandangan-pandangan masa depan oleh regenerasi itu sendiri. Iya. Nah, itu pengalaman di kota, di Kabupaten Dinda sendiri, Kakanda, menunggangi anak kandungnya sendiri, itu tindakan amoral. Dan yang kedua, yang dapat menghilangkan budaya-budaya itu sendiri adalah transportasi daripada ya kan turis-turis ini yang masuk di wilayah kita sendiri. Contoh misal di Kampung Dinda sendiri, Laki Pik itu di Pulau Sumbawa, itu dia bukan join nasional tapi join skala internasional yang akan mengganggu bagaimana kelekatan-kelekatan budaya, kelekatan-kelekatan ajaran-ajaran syariat Islam untuk generasi yang akan datang. Itu poin yang kedua. Dan poin yang ketiga, ini kan pengalaman Kakanda. Poin yang ketiga adalah di mana kita tidak mampu lagi untuk mengimplementasikan sebagai mahasiswa ini kan, mengimplementasikan daripada nilai-nilai daripada agent of change, agent of control dan lain sebagainya. Karena hari ini jika dilihat oleh Dinda sendiri bahwa mahasiswa banyak yang menjadi mahasiswa yang hedon pun apatis. Nah, di sini tentu hilangnya kesadaran. Jadi solusinya nanti Dinda lemparkan kepada master sajalah. Nah, kira-kira seperti itu pengalaman di wilayah Dinda, Master. Ya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Kanda mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Kalau yang masih selaras, yang poinnya masih selaras, mungkin coba tawarkan dulu peserta. Ada yang masih seirama dengan pertanyaannya dulu nggak? Baik. Kanda Dinda, ada yang ingin bertanya selain Kanda Muzakir? Persilakan. Atau sembari menunggu pertanyaan, bisa langsung dijawab, Kanda. Baik, terima kasih ya. Terima kasih atas informasinya. Di NTB ada kasus-kasus itu. Siap, Master. Memang berkat milenial ini, berkat adanya teknologi, semua keburukan-keburukan kita itu jadi terekspos di publik. Yang cuma apa? Kalau yang cuma seharusnya cuma diketahui NTB bisa diketahui se-Indonesia. Gitu. Kalau kita membahas terkait solusi-solusi, saya merangkum dari semua kasus-kasus amoral ini, saya mengambil dua posisi untuk memberikan solusi. Posisi pertama, kita sebagai mahasiswa ini mau gimana gitu. Dan posisi kedua, kita sebagai HMI, adalah HMI. Ini masih beda ya, mahasiswa. Pertama ini sebagai mahasiswa Islam gitu ya. Kenapa sih ada kasus-kasus seperti ini? Kenapa saya tekankan di mahasiswa? Ini maksudnya individu gitu. Gimana sih peran kita secara individu gitu. Nah, karena status kita saat ini mahasiswa Islam, gimana sih peran kita sebagai mahasiswa Islam? Pertama, sebelum kemana-mana ya, sebelum keluar meyakinkan orang lain, mempengaruhi orang lain, yang harus kita perbaiki dulu, jelaskan diri sendiri. Ini yang harus pertama. Kita ini HMI, kita mahasiswa Islam ini membawa gagasan keislaman di luar, karena seharusnya kita sudah yakin bahwa Islam ini merupakan ajaran yang benar. Keyakinan ini mengantarkan kita untuk meningkatkan kualitas diri kita gitu. Peningkatan kualitas diri ini satu, memahami dasar-dasar keislaman tersebut gitu. Memahami anjuran-anjuran sosial yang ada dalam Al-Qur'an.
Ketika sudah memahami itu kan, karena yakin terhadap Al-Quran, jadi semakin termotivasi untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mahasiswa Islam ini harusnya mempengaruhi itu tuh, setiap daerah. Sama tadi yang ditambahkan, adanya sifat hedonisme dan apatis. Ini yang memang harus kita ilangin, teman-teman. Satu ya, saya coba bahas ya. Terkait apatis ini. Kita tahu bersama bahwa selain fungsi mahasiswa, kita punya peran ya. Salah satunya sebagai agen of change, atau ada juga agen of social control gitu. Kita yang akan membawa perubahan itu, kita yang akan mengontrol kondisi sosial di situ gitu. Kalau mahasiswa mau apatis gitu, mahasiswa ini merupakan status yang lumayan tinggi ya, yang berada di tengah-tengah, yang memahami dinamika sosial saat itu. Kalau mahasiswa aja udah apatis, lantas rakyat mau berharap kemana gitu, rasanya kan. Ya harapannya ya ini, kita sebagai mahasiswa Islam punya tuntutan moral untuk bersikap aktif terhadap segala sesuatu kondisi sosial. Terus yang bagian hedonisme ini ada hubungannya dengan peran kita yang akan nanti menjadi peran kita sebagai iron stock gitu. Yang gambarnya kita ini yang akan menjadi gubernur, kita ini yang akan menjadi DPR gitu. Sifat hedonisme ini kalau kita nggak hilangin, kedepannya akan masuk ke perilaku korupsi. Karena kenapa? Hedonisme ini kan seolah-olah apa ya, memperlihatkan kaya ya, kita orang kaya gitu ya. Foto, nah ini milenial ya kalau lagi makan di McDonald selfie gitu kan. Padahal bukan, kalau cuma makan di warteg nggak selfie gitu. Nah, sifat-sifat hedonisme begini ini mengantarkan ke korupsi. Karena kenapa? Misal saat mau nyalon kita ingin kelihatan keren kan. Akhirnya pinjam uang sana sini segala macam, udah pinjam uang, utang gitu kan. Setelah terpilih kan udah hutang gitu. Sementara gaji cuma sedikit dari DPR. Ya otomatis solusinya korupsi gitu, biar bisa membayar utang itu, biar bisa selaras dengan orang-orang kaya yang lain. Nah, mahasiswa ini harus menghilangkan itu. Karena mahasiswa ini jembatan gitu. Dia akan menjembatani rakyat dan untuk kepada pemerintah gitu. Jadi kita harus membiasakan diri untuk hidup sederhana. Karena rakyat nggak semuanya orang kaya, ada juga yang sederhana gitu. Itu yang memang dua sifat ini yang tadi disampaikan oleh Bang Mujakir benar-benar harus dihilangin oleh mahasiswa. Nah, peran mahasiswa itu tadi gitu. Kita yang memahami, kita yang sadarkan kepada masyarakat bahwa ini keliru gitu. Bahkan sampai-sampai tadi yang saya singgung, demonstrasi itu harus gitu. Apalagi mahasiswa Islam. Karena ini benar-benar ada dalam Al-Quran. Kalau orang-orang ada yang sering ngomong katanya, demonstrasi itu nggak baik gitu kan katanya. Apa pemerintah itu nggak baik gitu. Di Al-Quran itu ada gitu. La yuhibbullahul jahra bisu. Allah itu tidak menyukai, la yuhibbullahul jahra. Allah itu tidak menyukai orang-orang menyampaikan sesuatu yang buruk gitu, perkataan-perkataan yang buruk, tindakan-tindakan yang buruk. Itu nggak disukai Allah. Kecuali mengungkapkan itu kepada orang-orang yang zalim gitu. La yuhibbullahul jahra minal qawli bisu'i illa man zulima. Jadi kalau pemerintah zalim, kita demonstrasi itu boleh kalau pakai ayat ini gitu. Karena dia zalim, melakukan demonstrasi itu boleh gitu, bahkan dianjurkan oleh Al-Qur'an. Nah, ini mahasiswa harus seperti itu gitu. Kalau ada zalim, pahamkan kepada masyarakat bahwa ini keliru. Nah, kita yang akan gerak juga gitu. Sebagai pressure untuk menekan. Nah, solusi yang kedua, ini kan secara umum ya. Jadi dengan begini, misal tadi ada kasus-kasus amoral kayak pelecehan seksual gitu kan. Itu kita menyadarkan. Posisinya ini sudah sampai ke menyadarkan. Nah, yang kedua, posisi selanjutnya kan akan jadi iron stock. Kalau seandainya nanti terpilih, ini gambaran ke depannya ya. Kita bisa jadi gubernur, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi DPR. Itulah yang harus melegitimasi gitu, melarang aturan-aturan seperti itu dan menghukumnya secara berat. Sehingga pada takut. Tapi ini gambaran ke depannya. Kalau yang sekarang masih sebatas mengingatkan dulu. Nah, yang kedua itu untuk mengkukuhkannya, posisi HMI. Ini saya dapatkan di mission, teman-teman. Kalau teman-teman baca di mission HMI,
terutama di tujuan HMI. Tujuan HMI itu kan seakan-akan utopis gitu. Kok besar sekali gitu ya, agak susah gitu. Tetapi kalau di dalam tafsir tujuan HMI, bagian paragraf-paragraf terakhir, harapan yang sangat ingin diwujudkan itu adalah setelah teman-teman, setelah kita berproses di HMI ini, setelah udah nggak ber-HMI, kita akan membentuk intellectual community. Intellectual community adalah komunitas intelektual. Coba teman-teman bisa baca di tafsir tujuan HMI, paragraf terakhir, ketiga apa kedua terakhir itu. Diharapkan itu kita akan membentuk intellectual community. Nah, maksudnya apa? Kita harus bergerak secara berjamaah gitu. Intellectual community. Ada yang passionnya di bagian politik, gitu, dan memegang kekuasaan. Ada yang passionnya di bagian pertanian. Ada yang passionnya di bagian teknologi. Nah, ini seharusnya terbentuk dan saling bersinergi gitu. Bagian pertanian menyampaikan ini loh kita butuh ini untuk rakyat-rakyat. Bagian teknologi memberikan solusi ini loh teknologinya. Bagian pemerintah mendukung semua itu gitu. Itu yang diharapkan gitu. Nah, bagian prostitusi amoral itu harus ada di sini nih. Kita kawal bersama-sama gitu. Intellectual community itu mengawal itu gitu secara berjamaah gitu. Secara intelektual kita melihat perilaku ini buruk gitu. Nah, kita tegur dengan cara berjamaah, gitu. Bukan cuma sendirian. Saya pikir begitu tuh jawaban dari saya, Bang Mujakir. Baik. Terima kasih atas Tapi yang begini-begini kan dialektika mahasiswa ya. Bisa kita diskusiin lagi gitu. Ada yang mau menanggapi harus kayak gimana. Ada juga mungkin kasus-kasus amoral yang lain dan harus kayak gimana. Nah, kita tanggapin sini biar bisa saling evaluasi. Begitu moderator. ya, terima kasih banyak atas apa yang disampaikan Profesor Fadil Alamsyah. Bagaimana Kanda Muzakir atas jawabannya? Apakah sudah cukup atau tidak menambahnya atau menambah? Alhamdulillah cukup, moderator. Terima kasih. Moderator, saya izin 5 menit ke kamar mandi. Baik, Master. Baik, sembari menunggu materi ke belakang, teman-teman, Kanda dan Yunda, adakah yang tidak bertanya lagi? Mohon dipersiapkan terlebih dahulu pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imat Makmur dari Jakarta Selatan. Ingin bertanya Kak, terkait dengan pemahaman tema yang kita bicarakan. Yang saya tangkap terkait dengan jawaban Kakanda tadi, bahwasanya kita terlepas dari kesadaran diri. Dan juga ini temanya yang saya baca itu adalah iman ilmu amal. Dari kesadaran diri terhadap hegemonis yang kita bahas ini, sifat duniawi itu masih dalam ranah ilmu. Terus bagaimana dengan pertanyaan saya? Yang pertama itu adalah ada nih suatu ulama-ulama ya kan yang melakukan hijrah, yang melakukan dakwah ya kan. Tapi esensi dari dakwahnya mereka itu tidak terlepas dari yang namanya kaum hegemonis, ya kan? Hanya mengharapkan sesuatu yang berbau material. Contoh, ya kan? Ulama-ulama yang melakukan dakwah di berbagai masjid pada Jumat, ya kan? Mereka hanya menyampaikan suatu. Ya, Kanda. Waalaikumsalam, Kanda. Mohon maaf kepada penanya, Kanda Imatun. Boleh diulangi sekali lagi pertanyaan. Baik, Kak. Ini saya ingin bertanya, Bang. Ini yang tema yang kita bahas ini
itu tidak terlepas dari solusinya itu hanya tercondong kepada kesadaran diri seseorang. Solusi yang kita bangun, yang kita diskusikan ini belum saya tangkap, Bang. Pasti yang kita bahas ini hanyalah suatu kesadaran diri seseorang. Ini saya lihat dengan para ulama ini, Bang, ataupun katakanlah orang-orang yang memahami suatu Islam dengan ideologi materialisme, mereka hanya menguntungkan berharapkan pada sesuatu hal yang berbau materi, Bang. Ini contohnya seperti yang saya lihat dalam ranah ulama, kan, Bang. Banyak ulama yang saya lihat ini melakukan dakwah syariatkan Islam, itu tidak terlepas untuk mengharapkan suatu hal yang berbau materi, Bang. Seperti upah dan lain sebagainya. Ya, ada lagi ulama-ulama yang kita lihat ini hanya melakukan dakwah itu secara mensyariatkan Islam itu dengan seenak-enaknya, Bang. Ya kan? Tidak terlepas daripada kalau kita lihat dalam ranah kritikan ahli syariati, Bang. Ahli syariati itu sangat mengkritis ulama-ulama yang seperti itu. Dalam bukunya kaum ideologi intelektual itu, ahli syariati sangat mengkritik ulama-ulama yang seperti itu, hanya terponjong kepada hal-hal yang berbau materi, Bang. Kita kembali lagi dalam NDP-nya HMI, kan NDP HMI itu untuk memanusiakan manusia yang memahami Islam dalam ranah seperti itu, Bang. Ya kan? Berarti saya lihat dalam HMI ini beberapa tahun saya pelajari di HMI ini, secara realitasnya memanfaatkan HMI ini dengan politisasi mereka, dengan tujuan tersendiri mereka. Bagaimana kita solusikan, berikan dalam pandangan Kakanda untuk memberikan solusi terhadap orang-orang yang berpemahaman Islam dalam ranah seperti itu, Bang. Hanya syariatkan Islam, tidak terlepas untuk mendapatkan suatu hal yang bermateri, Bang. Bang, bisa didengarin, Bang? Dengaran. Baik, sudah cukup pertanyaannya? Iya, Kak. Kanda? Iya, Kak. Oke. Silakan pada Master Kodrat untuk menjawab pertanyaan Kanda Imatun Makmur. Oke, terima kasih Bang Imatun. Cabang mana, Bang? Jogja. Jakarta. Jakarta apa? Jakarta Jakarta Selatan, Bang. Jaksel. Oke, terima kasih Bang Imatun. Pertama, tadi ya, Bang Imatun melihat ini kok cuma masalah kesadaran diri sendiri. Karena kalau saya memahami dari judul permintaan panitia, kan integrasi iman, ilmu, dan amal gitu. Integrasi iman, ilmu, amal dalam memfokuskan jiwa milenial. Nah, iman, ilmu, dan amal ini kan setiap diri kita sendiri gitu. Gimana cara kita harus beriman, berilmu, lalu beramal. Makanya tadi pembahasannya ya yang ditanyakan oleh Bang apa tadi? Pokoknya yang tadi ditanyain, saya coba hubungkan ketika kita sudah memahami iman, ilmu, amal ini, disitulah kita harus membangun disitulah kita harus bersikap yang baik dan mengingatkan teman-teman yang melakukan kegiatan-kegiatan amoral. Terus lanjut ke pertanyaan Bang Imatun, saya pikir teman-teman sudah memang melihat ada gambar nih, ada gambar yang kaum kapitalis itu loh, yang segitiga itu kan di atasnya kaum kapitalis, kaum yang beruang itu, di bawahnya itu agama, para pemuka-pemuka agama. Udah tersebar di internet banyak. Saya sering lihat ada yang jadiin status juga gitu. Nah, itu yang menjadi pertanyaan Bang Imatun. Bagaimana caranya menghilangkan ini gitu. Menanggapi ada pemuka-pemuka agama yang memanfaatkan ini. Kalau saya sih jawabannya sebenarnya simpel ya. Karena satu, pemahaman agama kita yang memang nggak kafah gitu. Alhamdulillah kalau yang saya pahami saat ini, seharusnya posisi ulama itu bukan seperti itu gitu. Justru kalau kita lihat sejarah dulu itu umaro itu ulama gitu.
Nah, satu pemahamannya yang nggak kafah, atau yang kedua kemungkinan pemahamannya kafah tapi tidak memiliki kecukupan finansial, gitu. Sehingga menjual ayat-ayat ini demi mendapatkan keuntungan itu. Makanya kalau teman-teman Semarang sempat didoktrin gitu, untuk memimpin itu ada 3 ideologi yang harus kita pegang gitu. Berilmu, berharta, berkuasa. Karena itu ngaruh terhadap idealisme gitu. Kita harus punya ilmu, kita harus punya harta gitu, baru bisa berkuasa gitu, sehingga mau ngatur-ngatur. Ini sama hubungannya dengan pemuka-pemuka agama ini. Satu, jawaban saya kemungkinan faktornya mungkin nggak paham gitu ya. Yang dia pahami seolah-olah agama ini cuma kepada Tuhan gitu, ke atas saja. Terus faktor yang kedua, dia paham tetapi tidak mempunyai kecukupan finansial. Hingga ketika kaum kapitalis-kapitalis ini mencoba mempengaruhinya gitu, ya coba kamu sampaikan bahwa bahwa miras itu baik gitu kan. Nanti saya kasih uang begini begini begini. Alhasil kan mau gitu, karena dia membutuhkan keuangan itu untuk kehidupannya, membutuhkan uang itu untuk kehidupannya. Makanya kalau mau saya sampaikan, kalau mau diberikan solusi konkret, saya sampaikan, seorang ulama itu harusnya tidak mengambil mengambil upah dari hasil-hasil dakwahnya. Kalau nggak mau ngambil upah dari hasil-hasil dakwahnya, karena itu merupakan tugas dan merupakan tanggung jawab setiap orang, jelas kita harus punya penghasilan dari yang lain gitu. Makanya itu berwirausahalah gitu. Jadi yang bagian-bagian kayak ngajar, berdakwah, itu kan kewajiban semua sebenarnya gitu. Entah dia presiden, entah dia ilmuwan, entah dia petani, itu punya tanggung jawab untuk berdakwah semua gitu. Tetapi jangan jadikan itu sebagai mata pencaharian gitu. Karena ketika itu dijadikan mata pencaharian, kadang ayat-ayat agama malah jadi dibelokkan kan. Misal miras harusnya gini 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 dibayar, oh itu boleh boleh gitu. Begitu Bang Imatun. Solusinya itu kita harus kuatkan kecukupan itu finansial. Oh, siap bang, siap bang. Bagaimana Kanda Imatun? Ya, Tidak menanggapi ulang? alhamdulillah cukup cukup bang. Terima kasih atas pertanyaannya, Kanda Imatun. Sama-sama. Ada yang lain? Adakah Anda ingin ditanyakan? Sekali lagi, adakah yang hendak bertanya? Tidak ada. Saya, Master, hendak bertanya. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Mengenai iman, ilmu, dan amal. Di zaman sekarang ini, orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan, seperti orang-orang Barat, tapi mereka itu dalam hal materi itu sangat lancar, maksudnya rezekinya itu mengalir dengan deras. Jadi mereka mempunyai materi yang begitu banyaknya. Contohnya itu orang yang terkaya seperti Tesla, Mark Zuckerberg, seperti itu. Dan mereka itu mempunyai perilaku yang dalam Islam pun itu baik, seperti mereka menyisihkan hartanya untuk diberikan kepada orang-orang yang tidak membutuhkan, yang kurang membutuhkan, seperti itu. Nah, namun sayang mereka itu tidak mempercayai adanya Allah, seperti itu, Kanda. Nah, bagaimana, apakah hal baik yang dilakukannya itu tetap tidak bernilai, tidak ada gunanya? Terus bagaimana? Terima kasih. Oke, sama-sama. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ini lapas yang sering kita ucapkan ya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Ar-Rahman Ar-Rahim itu sebenarnya kalau kita coba buka asal katanya, dia dari asal kata yang sama gitu, Rahima, penyayang. Sehingga kalau mau menafsirkan secara tekstual, kita bisa artikan begini, dengan menyebut nama Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Penyayang. Sama gitu artinya. Tapi dalam Jalalain dan Ibnu Katsir, Quraisy Shihab juga kalau nggak salah, dia tambahkan gitu biar ada perbedaannya. Sehingga artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang di dunia dan di akhirat bagi seluruh orang, dan Maha Penyayang di akhirat saja bagi umat muslim. Disinilah menjadi alasan pertama kenapa sih ada orang-orang non muslim dia itu kaya gitu. Itu karena di dunia Allah itu Maha Penyayang kepada siapapun gitu. Terus yang akan menjadi alasan kedua, konsep ikhtiar dan takdir. Ini bab 3 NDP, konsep ikhtiar dan takdir. Konsep ikhtiar dan takdir itu bukan semata-mata ngomong bahwa segala sesuatu itu udah diatur oleh Allah. Enggak gitu. Entah kamu Islam, kamu non-Islam, tapi kalau kamu entah kamu Islam, tapi kalau kamu nggak rajin, ya kamu nggak bakal kaya gitu. Itu konsep ikhtiar dan takdir. Nah, di posisinya dengan adanya iman ilmu amal, kita umat Islam mengenal adanya akhirat gitu, yang gaib. Itu umat Islam itu dituntut untuk percaya kepada yang gaib, salah satunya kehidupan dunia akhirat. Kenapa harus iman ilmu amal ini? Karena ketika tidak adanya iman, cuma ilmu amal aja yang seperti yang tadi sampaikan, itu tidak akan tercatat sehingga menjadi rugi kalau di akhirat. Saya memahaminya begitu. Jadi untuk yang orang-orang kaya tadi ya, Mark Zuckerberg dan lain-lain itu, jadi hanya sampai di dunia ini gitu. Umat Islam ini memahami ada dimensi lain, ada dunia lain setelah ini. Setelah kematian itu adalah akhirat gitu. Ketika dia tidak beriman, cuma berilmu amal beramal, itu nggak bakal kecatat gitu nanti di akhirat. Sehingga kebaikan-kebaikannya hanya akan terbalas saat di dunia aja. Begitu, Mbak Yuni. Tapi tidak heran kan ada juga yang doa-doa gitu ya, semoga masuk Islam, semoga masuk Islam. Biar kebaikannya bisa tercatat dan ke apa dengan dunia akhirat. Gitu, Bu Moderator. Halo. Oh, kedengeran. Ya, terima kasih atas jawabannya, Master. Ya, Ya teman-teman. pokoknya hubungannya ikhtiar dan takdir ya. Jadi hubungannya bukan masalah Islam dan non Islam, masalah kaya di dunia ini. Kalau kita kerja ya kita kaya, kalau kita nggak kerja kita nggak kaya. Jangan itu yang mungkin ada hubungannya dengan pertanyaan Bang Imatun ya. Beberapa orang masih memahami bahwa Islam ini hanya ke atas, sehingga ada gagasan rezeki itu udah diatur gitu katanya. Jodoh itu udah diatur. Semuanya jadi kita nggak perlu kemana-mana, pasti nanti rezekinya datang. Kita nggak perlu kemana-mana, jodohnya datang. Padahal nggak kayak gitu tuh konsep ikhtiar dan takdir yang disampaikan Cak Nur. Begitu, moderator. Baik, ini ada penanya lagi, Master, melalui kolom di chat. Izin untuk membacakan dari Noval Nurrahim. Dan Noval Nurrahim bertanya, bagaimana meningkatkan ilmu, iman, dan amal, serta akhlak baik di lingkup kampung preman? Oke, Silakan. sudah. Iya. Oke, terima kasih ya pertanyaannya. Inilah yang saya sampaikan kenapa materi ini menjadi lumayan ribet bagi saya. Karena saya pasti akan saya mencurigai pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan muncul gitu. Ketika bagaimana apa meningkatkan iman ilmu amal di kampung preman. Ada juga mungkin nanti pertanyaan bagaimana cara meningkatkan moral di kampung ini. Nah, karena saya sendiri menganggap pribadi saya pun belum terlalu bermoral. Tapi begini-begini bisa kita jadiin diskusi ya. Satu, meningkat jawaban dari pertanyaan penanya pertama itu sebenarnya udah mencakup umum, teman-teman. Kita kuatkan dulu dasar kita gitu. Penguatan dasar itu yang dibutuhkan. Kita pahami pedoman utama kita kan Al-Qur'an ya. Nah,
Nilai-nilai yang ada di Al-Quran itu usahakan benar-benar kuat dalam pemahaman kita. Itu pertama. Sehingga terpengaruh oleh orang lain itu enggak gitu. Jadi yang harus solusi kedua gimana caranya kita mempengaruhi orang lain. Nah, yang begini terus terang teman-teman, saya dapatkan di HMI gitu. Ternyata saya menyimpulkan pintar itu enggak cukup gitu. Mempunyai komunikasi sosial gitu, mempunyai kecerdasan emosional itu pun dibutuhkan. Jadi teman-teman pintar bisa baca kitab, bisa punya hafalan Quran begini, bisa punya jago ngitung segala macam, itu nggak cukup gitu untuk mempengaruhi. Dibutuhkan juga kemampuan emosional. Nah, kemampuan emosional ini kita akan dapatkan selain mungkin kalau terbentuk, kita akan dapatkan karena pengalaman gitu. Dinamika-dinamika yang ada di HMI itu semakin membentuk kemampuan emosional kita gitu. Lobby-lobby, berantem kadang kalau kompercap segala macam gitu. Itu membentuk hubungan emosional sehingga kita bisa baca, oh ternyata ada loh orang seperti ini, kalau ada orang seperti ini kita harus begini gitu. Ternyata ada yang begini, kalau begini kita prosesnya seperti ini. Jadi kalau pertanyaannya untuk meningkatkan iman ilmu amal di kampung preman, pertama kan pribadi sendiri tuh otomatis kan. Kalau saya sering sebenarnya jawaban kayak gini, mintanya kita harus cari rival gitu. Pribadi saya seringnya gitu. Tapi kalau memang di kampung preman kan berarti nggak ada rivalnya ya. Nah, dengan adanya milenial ini, cari rival dari melalui online-online gitu. Yang saya ingin tanggapi sebenarnya gimana caranya mempengaruhi para preman-preman gitu. Setelah kita udah kuat nih iman ilmu amal, kita harus pengaruhi para preman-preman ini. Sehingga kita bisa pengaruhi, mereka itu akan menjadi kawan kita dalam berdakwah. Ini metodenya bisa kita lihat kayak Nabi Muhammad gitu. Dari saudara-saudara dulu kita coba dekati gitu. Setelah dari saudara-saudara, dari orang-orang yang berpengaruh dulu, jangan langsung di muka umum gitu, dekati satu persatu. Kalau saya melihat untuk mempengaruhi para preman-preman itu begitu. Jadi kalau untuk meningkatkan iman ilmu amal, ya ini teknologi ini kita manfaatin gitu. Bisa kita belajar melalui media-media online gitu untuk meningkatkan pemahaman gitu. Sama cari rival gitu. Adalah pertemanan-pertemanan yang WA, Messenger, Facebook, IG. Nah, itu kita jadikan sebagai media untuk mencari rival gitu, agar sama-sama saling bersaing dalam kebaikan. Begitu, Bu Moderator. Coba tanyain solusi orang-orang yang lain mungkin ada gitu. Yang punya pengalaman pernah tinggal di kampung preman gitu bahasanya kan. Ada yang pernah tinggal di kampung preman gitu. Teman-teman yang lain? Terus terang kampung saya itu bukan bisa nggak dibilang kampung preman ya, tapi lumayan ditakuti karena memang sering ricuh gitu. Bahkan kalau kalian ditilang, kayak ditilang di polisi itu, kampung saya kan Mendono ya, suku Saluan. Kalau kalian ditilang, tinggal ngomong aja gitu. Ini saya dari sini gitu. Kadang polisinya takut gitu. Mungkin ada yang mau menanggapi tuh cara meningkatkan kemampuan iman, ilmu dan amal di kampung preman. Assalamualaikum Bang. Yo. Boleh sedikit masih Bang? Ya silakan Kanda. Ini kan kita membahas ini untuk mempengaruhi seseorang, ya kan? Karena sesuai yang saya pahami Kak, ini kan masalah karakter seseorang. Ya. Karakter seseorang itu untuk bisa mempengaruhi ataupun merubah karakter seseorang itu minimal dalam mana orang tua, ya lebih ke dogma ya kan, lebih ke dogma. Terus untuk solusinya, ya kan? Bagaimana kita untuk merasionalisasikan suatu pemahaman seseorang. Misalnya, saya ngambil contoh, ya kan, dalam ranah kepercayaan. Misalnya dalam ranah kepercayaan itu orang membutuhkan yang pertama kita kan ditekan, didogma oleh kalangan orang tua, kehidupan sosial, ya kan. Misalnya dalam ranah sosialisasi, apa namanya? Dalam ranah rasional, ya kan, bahwa manusia itu
untuk bisa memahami suatu kepercayaan ataupun amora yang baik, maka kita harus memberikan suatu penjelasan yang rasional. Terus untuk mencapai suatu pendekatan rasional itu kita memerlukan apa? Ya kan? Kita memerlukan apa? Misalnya kita membangun suatu ranah dialektika diskusi, ya kan? Wadah dan lain sebagainya. Gitu kan. Terus kembali lagi ke ranah pertanyaan tadi untuk mengubah suatu karakter seseorang tadi, ya kembali lagi kalau menurut saya Kak, untuk melepas dari suatu dogma tadi, kehidupan sosial yang dinamikanya reman dan lain sebagainya, kita harus mempunyai peluang sebagai mahasiswa ataupun dikatakan kaum intelektual, kita harus membangun suatu forum, ya kan, untuk mencari suatu jalan keluar, untuk mempengaruhi seni karakter seseorang itu, gitu kan. Tapi menjadi pertanyaan saya itu, langkah untuk mencari suatu seni untuk mempengaruhi seseorang itu gimana menurut Kakanda? Gitu? Langkah untuk mencari apa tadi? Sending. Ya, seni untuk mempengaruhi karakter seseorang itu. Pertama itu ya saya sampaikan bagian ini kemampuan emosional. Yang tadi saya sampaikan kemampuan emosional ini akan terbentuk karena pengalaman gitu. Kalau masalah langkah untuk mempengaruhi, saya lebih meniru Nabi Muhammad gitu. Dekati orang terdekat kita dulu, sama dekati secara personal orang-orang yang berpengaruh. Nanti dari situ baru mulai diperluas. Kan kalau dakwah Nabi Muhammad kemarin kan begitu juga kan, secara tersembunyi-sembunyi dulu, baru habis itu secara terbuka ketika benar-benar kelihatan udah kuat. Kalau seni-seninya ada hubungannya dengan jawabanmu tadi ya, kita harus pahami karakteristiknya. Kalau dia karakteristiknya memang rasional, kita tawarkan dengan apa ya, tawaran-tawaran secara rasional gitu. Gitu. Terima kasih atas tanggapan dari Kanda Imatun dan pertanyaan dari Noval Rohim. Boleh menambahi, Master? Yo, kamu yang moderator kok. Oke, menanggapi tentang pertanyaan dari Noval Nurrohim ya, Kanda Noval. Bagaimana meningkatkan iman, ilmu, iman, dan amal, serta akhlak di lingkup kampung preman. Nah, langkah yang paling bisa dilakukan dalam pengaruhnya yang besar itu bisa melalui dakwah secara struktural. Jadi, cara mudah untuk bisa meningkatkan iman, ilmu, amal para preman itu melalui struktural, yaitu dengan cara kekuasaan, lewat jalur kekuasaan. Kita harus mempunyai kekuasaan tertinggi, kita harus berada di atas mereka, dalam arti mempunyai jabatan di atas mereka. Jadi dengan hal tersebut kita bisa dengan mudah mempengaruhi paradigma mereka, bisa dengan mudah mempengaruhi tindakan mereka, bagaimana cara mereka bertingkah laku, karena dengan kekuasaan kita bisa membuat kebijakan-kebijakan dan juga peraturan-peraturan seperti itu yang bisa mengubah mereka menuju jalan yang lebih baik seperti itu. Terima kasih, Master. Yo, siap, moderator. Saya izin berbicara, moderator. Ya, baik. Silakan. Anda, Ya. Firman. Pertanyaan dari Halo, Anda ini memang cukup luar biasa. Saya juga. Halo, suara saya terdengar? Yunda, suara saya bisa didengar? Bisa, Kanda? Oh, bisa ya. Baik, saya lanjutkan ya. Terkait bagaimana meningkatkan ilmu, iman, dan amal, serta akhlak yang baik di dalam kampung preman ya. Saya kira
hal itu bukan hanya di kampung preman ya, tapi sebaiknya sih di semua tempat gitu, di semua lini. Nah, bagaimana meningkatkan itu memang kan dimulai dari harus ada satu orang yang memulai gitu. Nah, satu orang yang memulai ini harus memiliki apa namanya istilahnya jiwa ilmu, iman dan amalnya itu harus ada semua dalam dirinya gitu. Dia itu istiqomah dalam hal tersebut untuk melakukan hal-hal yang baik. Pertama kan itu dulu. Jangan sampai orang yang ingin mempengaruhi untuk meningkatkan ilmu, iman dan amalnya itu dia tidak memiliki akhlak yang baik, itu jangan sampai kan. Berarti kan dimulai dari pribadi yang ingin mempengaruhi dulu. Kemudian setelah hal itu dicapai, cara yang selanjutnya adalah jangan membatasi pertemanan, jangan membatasi bergaul ya. Jadi ketika si orang yang memiliki keinginan untuk merubah akhlak menjadi lebih baik, itu jangan sampai dia acuh. Jadi dia hanya bergaul dengan orang-orang yang baik tanpa bergaul dengan orang yang kurang baik misalnya. Itu jangan sampai. Jadi ketika kita berteman itu harus seluas mungkin gitu loh. Karena sebelum kita mempengaruhi itu kan kita harus dikenal terlebih dahulu, dikenal secara baik, baik oleh orang yang baik ataupun orang yang kurang baik itu harus dikenal baik oleh semuanya terlebih dahulu. Nah kemudian setelah kenal itu semuanya kenal itu kita tadi kembali ke tanggapannya ibu moderator ya, harus punya kekuasaan di situ memang karena memang hal mempengaruhi ini memang kita harus memiliki andil di dalam satu kelompok atau golongan gitu. Ketika seseorang tidak punya andil, tidak punya jabatan atau tidak punya apa namanya, tidak punya pengaruh di suatu kelompok, itu dia kata-katanya itu tidak dianggap gitu kan. Mungkin teman-teman sering mendengar ketika kita belum menjadi apa-apa, kita kata-kata kita itu terdengar seperti kentut gitu. Tapi ketika kita menjadi sesuatu yang penting, bahkan kentut kita terdengar seperti motivasi kan begitu kan. Nah, itu artinya hal ketiga yang harus kita miliki adalah memang kekuasaan itu tadi. Tapi perlu diingat kembali ketika kita memiliki kekuasaan, jangan sampai pondasi utama kita itu hancur. Pondasi yang utamanya itu apa? Tadi akhlak dari diri sendiri gitu loh. Kalau pondasi awalnya hancur, meskipun kita memiliki kekuasaan, meskipun kita memiliki harta, meskipun kita memiliki ilmu, itu sama aja percuma karena nanti ujung-ujungnya kita juga kembali kepada jalan yang buruk itu. Jadi perlu dicermati ya seperti itu dari yang pertama, kedua, dan ketiga tadi. Saya rasa tanggapan dari saya seperti itu, Ibu Moderator dan pemateri. Ya, terima kasih banyak atas tanggapannya, Kanda Firman. Dan sepertinya penanya novel sudah puas ya jawabannya. Baik, ini ada beberapa penanya lagi. Kanda Kodrat. Izin untuk membacakannya. Siap. Karena waktu juga masih bersisa. Penanya dari Abdul Rahim Nasution. Anda Abdul bertanya, apa penyebab krisis moral yang sedang terjadi pada saat ini? Sedangkan di Indonesia adalah negara yang memiliki adat dan budaya, bukan negara liberal. Artinya, kita adalah negara yang menjunjung tinggi etika sopan santun. Jadi, kenapa ada krisis moral? Itu, Kanda. Kodrat Alamsyah. Mohon penjelasannya. Kalau jawabannya tadi pertama saya udah jawab ya. Kita punya kecenderungan ngikut-ngikut orang. Itu yang secara umum. Yang kedua, ada hubungannya dengan jawaban Firman ya. Fondasi kita itu nggak kuat gitu. Atau dari segi sistem pendidikan kita terkait keislaman itu kurang. Sehingga benar tidak memberikan pemahaman kepada para kader. Jadi misal contoh di beberapa kesalahan ya.
di SD SMP itu ada yang punya contoh nggak? Pokoknya kalau ditanya penyebabnya ini yang saya melihat ya, kita ini tidak memiliki, karena sistem pendidikan kalau saya lihat ya, saya nyalahin sistem pendidikan. Kita ini tidak memiliki pemahaman keislaman yang kuat dari segi sistem pendidikannya. Yang diajarkan masalah kajian-kajian keislaman itu anak-anak kecil nggak tahu gitu. Terus yang kedua, orang tua itu karena udah merantai dari kemarin, orang tua kita itu tidak memiliki pemahaman keislaman yang kuat, sehingga mereka tidak mampu memberikan contoh kepada anak-anaknya gitu. Padahal kan bisa dibahasakan madrasatul ula, terutama yang perempuan gitu. Jadi dia sendiri tidak mampu mengajarkan hal tersebut saat sejak kecil. Dan yang kedua, dari pendidikan tadi kita sendiri nggak bisa memahami itu. Ada bukti-buktinya, misal kita ini udah mahasiswa aja masih apa ya, untuk membaca Al-Quran gitu, untuk memahaminya aja masih kurang gitu. Hal ini dapat kita buktikan dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan kelas mahasiswa ya. Masa pertanyaan-pertanyaan kelas mahasiswa masih sebatas bertanya bagaimana sih kalau kita sholat terus tiba-tiba kentut, bagaimana sih kalau kita sholat nanti lupa gitu. Padahal kan seharusnya posisi mahasiswa itu kalau mau mengaitkan mereka dengan keislaman, pertanyaannya udah nggak kayak gitu lagi gitu. Nah ini kan dibuktikan bahwa sebelum kita masuk kuliah ternyata kita nggak memahami pemahaman keislaman itu gitu, yang dasar-dasar gitu. Tadi kayaknya ada yang ngomong tahu contohnya dalam bidang pendidikan. Kanda Firman tahu Kanda? Bisa contoh nggak? Ya, tentang contoh. Ya, barangkali ini barangkali masuk ya Kanda. Jadi ketika saya pulang, saya berdiskusi dengan salah seorang teman saya. Itu ketika kami berdiskusi, dia menjelaskan bahwa apa namanya, dia menganggap bahwa semua agama itu ya benarnya sama gitu loh. Dan apa seharusnya kan kita sebagai umat Islam ya, yang memang sudah mendapatkan pemahaman Islam gitu, kita harusnya kan memiliki jiwa yang mempercayai bahwa Islam itu agama yang paling benar gitu. Mungkin itu sebagai salah satu contohnya kan ya. Kalau saya sih lebih ke contohnya misal gini nih. Kita sering ngomong kepada siswa-siswa ini. Saya lebih kajiannya malah melihatnya ini di bagian-bagian pendidikannya. Jadi guru agama ini menuntut siswa-siswanya misal harus sholat, harus segala macam gitu. Nah yang sholat itu cuma guru agama gitu. Guru yang lain nggak sholat. Kan? Jadi karena kita punya kecenderungan sering nengok orang gitu, ya para siswa-siswanya ini melihat ya itu guru yang lain aja kayak gitu gitu. Cuma guru agama aja seolah-olah yang soleh kan. Nah itu bisa jadi salah satu contoh juga. Mata rantai kita itu sudah salah dari awal. Ya kalau ini mahasiswa itu yang harusnya mulai memutus hal tersebut gitu. Mulai dari mahasiswa, gampangannya teman-teman yang angkatan 20 yang masih ini ketika telah memahami ini mulai memutus hal tersebut gitu. Jadi orang-orang yang angkatan 20 sudah memahami ini ya, kesadaran bahwa oh salah ini, kita nggak bisa jadi contoh gitu. Ya kalau sudah dituntut sebagai orang tua, dituntut sebagai pengajar, harus memberikan contoh tersebut gitu. Jadi para siswa-siswa itu nggak cuma dapat teori gitu, nggak cuma belajar agar dapat nilainya tinggi gitu, tapi dia belajar karena merasa itu benar-benar dibutuhkan gitu. Buktinya aja guru saya seperti itu. Gitu tuh. Kalau mau contoh berarti kayaknya itu juga pas. Pengajar-pengajar kita tidak mampu memberikan contoh. Sehingga kita sendiri nggak mau melakukan hal tersebut. Baik, bagaimana Kanda Abdul Rahim Nasution atas jawaban dari pemateri? Apakah masih hadir di forum? Sudah cukup? Oke, sembari menunggu tanggapan dari Kanda Abdul. Ada satu pertanyaan lagi, Kanda. Oke, izin untuk membacakannya. Dari Kanda Kasrawansa.
Bagaimana pendapat Kakanda jika kita itu sudah mengimplementasikan iman, ilmu, dan juga amal, tetapi terkadang masyarakat itu ada yang tidak menerima apa yang telah kita implementasikan. Bahkan masyarakat pun terkadang mengeluarkan kata-kata yang tidak rasional terhadap kita. Nah, langkah apa sih yang harus kita lakukan untuk meyakinkan masyarakat mengenai iman, ilmu, dan amal? Seperti itu, Kanda Kodrat. Jawabannya pertama, kalau kita bukan pemimpin. Ini pertama, kalau kita bukan pemimpin, kita hanya akan memposisikan bahwa Islam itu agama dakwah. Kalau ini posisikan, pertama kita bukan pemimpin dulu ya, hanya rakyat biasa segala macamnya. Nah, Islam itu agama dakwah gitu. Kadang kan ada yang ngomong Islam itu agama yang toleran, sehingga kalau misal ada yang non Muslim, ada yang beramal kurang baik, ya kita biarin aja kan, kita toleran gitu. Kadang mereka memahami toleransi seperti itu. Padahal enggak gitu. Dalam Al-Quran sampaikan ud'u ila sabili rabbika gitu. Kita disuruh berdakwah gitu. Berdakwah itu ya amar ma'ruf nahi mungkar gitu, mengerjakan yang baik dan mencegah kemungkaran gitu. Tapi pertanyaannya, kita udah beramal baik nih, sudah melakukan mengimplementasikan 3 konsep itu, udah beriman, berilmu, beramal lagi. Masalahnya udah beramal baik masih dicaci-caci gitu kan. Yang pertama, saran saya ini ada hubungannya dengan ikhlas gitu. Sebelum masuk ke saran ikhlas, yang pertama itu hubungannya dengan dakwah. Dakwah itu kita hanya sebatas mengingatkan gitu. Kita udah ingat ini nggak baik gitu. Kalau dia masih tetap laksanakan, yaudah kita udah ingetin gitu. Makanya tadi saya bilang kan, posisikan kita bukan pemimpin dulu gitu. Jadi misal mau berangkat ke Surabaya, si A ini nanya, bis yang mau ke Surabaya mana? Kita bilang, bis yang ke Surabaya itu yang warna biru itu, yang ketulis Cendrawasih gitu. Ternyata dia nggak naik situ gitu. Kita ingetin lagi, bukan yang itu mas gitu, yang sana. Tapi udah diingetin sampai sejelas itu pun dia nggak mau gitu. Nah udah cukup sampai situ. Makanya dalam Al-Baqarah disampaikan kan, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama gitu. Kenapa sih nggak ada paksaan dalam agama? Karena telah jelas gitu, qad tabayyana rusdu, telah jelas mana yang baik, mana yang benar. Sama seperti naik bis itu kan, dia mau ke Surabaya seharusnya naik Cendrawasih, udah kita ingetin naik Cendrawasih warna biru. Tetapi dia salah naik bis, malah naik yang merah. Saat salah pun itu udah kita ingetin, mas bukan yang ini, tapi yang warna biru, yang tertulis Cendrawasih, silakan turun. Tapi dia tetap nggak mau kan. Ya udah, sampai situ tuh kita udah sampai ingetin. Makanya disitulah dalil kenapa la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Ketika kita telah jelaskan ini loh yang benar gitu. Kalau yang ini salah, tapi dia tetap milih yang salah, berarti nggak ada paksaan gitu. La ikraha. Terus yang kedua, ketika pertanyaan gimana menghadapi cacian dan makian itu? Nah, ini saya dengan pemahaman ikhlas inilah. Ikhlas itu adalah ini, tarkul amali li ajalin nasriya wal amalu li ajalihim syirkun wal ikhlasu bainahuma. Jadi kalau saya coba artikan, meninggalkan perbuatan karena manusia itu riya, mengerjakan perbuatan karena manusia itu syirik. Sementara keikhlasan itu berada di antara keduanya. Contohnya misal kita mau buang sampah, tiba-tiba di jalan ada sampah kan, sampah ini mau kita pungut kan, mau dibuang di tempat sampah. Tapi ternyata saat mau pungut di sekitar jalan itu banyak orang gitu, sehingga takut kalau mau pungut seolah-olah orang kita pengen dianggap baik sama orang lain gitu. Karena takut pengen dianggap baik sama orang lain, akhirnya nggak jadi mungut sampah. Nah, dari definisi itu namanya riya gitu. Nah, yang definisi selanjutnya, ketika ada sampah gitu kan, di sekitar jalan situ banyak orang gitu. Karena banyak orang, biar kita kelihatan baik, kita pungut sampah itu. Jadi kita berbuat baik karena orang. Nah, itu namanya syirik gitu. Ya, kalau tanya gimana sih menghadapi cacian-cacian ini? Buku merasa bodoh gitu ya, buku merasa bodoh. Seni yang warna orange ini, merasa bodoh ini.
Nah, saya pikir di situ gitu. Tak usah kita tanggapi, apalagi memang milenial ya, banyak kali cacian-cacian itu di media-media sosial kalau ada perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Kadang ada yang kontra, ada yang pro, yang kontra-kontra itu nggak usah ditanggapi gitu. Selagi yang kita kerjakan ini benar-benar baik. Nah, biar nggak menanggapi itu, salah satunya juga harus ikhlas gitu. Karena kita nggak mengharap pujian dari mereka gitu. Begitu moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya, Anda Putrat. Bagaimana penanya Anda Kasrawansa? Apakah sudah cukup? Dan tadi pertanyaan dari Kanda Abdurrahman Nasution. Sudah tidak ada tanggapan, berarti sudah puas ya? Baik. Nah, berhubung waktu sudah menunjukkan abjad ketiga, saya kita sudah forum diskusi pada sore hari, menjelang sore hari ini ya. Sebelumnya, Ya, pada moderator. para penanya, ya bagaimana Kanda Abdul Rahim? Tadi sudah puas Anda? Alhamdulillah sudah puas. Saya sampaikanlah terima kasih kepada seluruh pemateri yang sudah menjawab. Semoga kedepannya HMI sebagai organisasi mahasiswa yang religius dan nasionalis tetap menjadi teladan untuk keberlangsungan hidup bangsa Indonesia. Dan semoga pemateri diberikan kesehatan dan kesuksesan di segala aktivitasnya. Amin ya Aktifin, rabbal alamin. aktifin kamera bang. Ayo Yakin diaktifin. usaha sampai ya. Kanda Abdul Rahim, terima kasih karena sudah bertanya. Nah, sebelum tutup, ada Mas Barkodat Alamsyah bisa berikan closing statement terlebih dahulu. Master Alamsyah dari cabang mana nih, Master Alamsyah? Semarang bang. Oh, Semarang. Siap. Salam Master dari HMI cabang Labuan Batu Raya, Medan. Medan. Ya. Master Denny, kenal nggak sih? Master Denny, aku di daerahnya, kalau Oh, Provinsi Sumut di daerahnya, di Labuan Batu Raya. iya iya siap. Ya. Terima kasih Master ya. Sution. Ya, terima kasih moderator ya. Kalau mau diminta closing statement yang ada hubungannya ini, saran saya perkuat dasar-dasar keislaman kita ya. Sama jangan cepat terpukau kepada orang lain. Karena dengan di era milenial ini kita bisa mengakses sebuah kebudayaan orang gitu. Kita bisa mengakses informasi di daerah mana segala macam gitu. Ketika telah kuat fondasi keislaman kita, yang kita tiru itu ya yang benar-benar aja yang sesuai dengan anjuran gitu. Sementara yang lain-lain jangan terlalu cepat terpukau. Karena kita bisa lebih dari itu seharusnya. Saya pikir begitu moderator. Terima kasih Master Barkodat Alamsyah atas materi yang sangat luar biasa. Semoga materi yang tadi disampaikan dari Kanda Kodrat bermanfaat bagi kita semua dan dapat memberikan pengaruh positif, dapat mencerahkan kita agar senantiasa meningkatkan iman kita untuk bisa berperilaku baik. Gitu. Dan terima kasih pada para penanya yang sudah bertanya tadi. Terima kasih pada Anda Yunda yang sudah membersamai forum ini hingga sampai akhir.
Alhamdulillah. Oke. Saya moderator mengucapkan mohon maaf atas segala kesalahan dan beberapa hambatan hilangan tadi ketika forum berlangsung. Semoga kita semua dapat berjumpa di forum selanjutnya. Akhir kalam. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanda Kodrat dan kawan-kawan semua. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.